Welcome back to the program. Today we're joined by Max Blumenthal. Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Max Blumenthal, pemimpin redaksi The Grey Zone. Jadi Max, Anda telah banyak meliput intervensi dan operasi perubahan rezim oleh AS secara mendalam, dan Anda juga secara khusus menaruh perhatian besar pada Venezuela selama bertahun-tahun. Anda bahkan pernah mewawancarai presidennya sendiri. Dari sudut pandang Anda, apakah ada indikasi yang kredibel bahwa AS sedang bersiap untuk melakukan aksi militer nyata atau semacam intervensi bergaya proksi di Venezuela? Karena terkadang tampaknya Trump menyoroti masalah yang sebenarnya tidak ada, lalu ia menginginkan beberapa konsesi agar masalah itu hilang. Atau menurut Anda ini adalah rencana sungguhan untuk menginvasi atau setidaknya menggulingkan pemerintah? Plan to invade or at least topple the government. I'm looking right now at a New York Times article that just came out. Saya sedang melihat sebuah artikel New York Times yang baru saja terbit. Trump menimbang opsi untuk serangan terhadap Venezuela. Jadi jelas, ini adalah sesuatu yang sedang dipertimbangkan dengan serius. Karena semua opsi lain telah habis dan gagal bagi rezim AS yang berupaya menggulingkan pemerintahan Venezuela sejak negara itu mengubah konstitusinya dan mulai menasionalisasi sumber daya di bawah kepemimpinan Presiden Hugo Chavez, yang terpilih pada tahun 1998. Kudeta pertama terjadi pada tahun 2002. Dan sekarang kita menyaksikan peningkatan kekuatan yang cepat berdasarkan tuduhan palsu tentang narkoteror. Pasukan AS yang tidak cukup untuk menginvasi dan mengambil alih Venezuela, tetapi cukup untuk menimbulkan kekacauan. Dan fakta bahwa New York Times mengemukakan semua opsi ini secara hipotetis, menunjukkan bahwa pemerintahan Trump, atau yang disebut Departemen Perangnya, sebenarnya tidak tahu apa rencana mereka atau apa yang akan mereka lakukan. Saya pikir ada kemungkinan hal ini bisa berbalik arah, seperti banyak operasi lain di dalam Venezuela, sambil menimbulkan kerusakan besar tidak hanya pada ekonomi dan rakyat Venezuela, tetapi juga pada stabilitas keseluruhan di belahan barat. Namun, apa sebenarnya tujuan utamanya? Seperti yang Anda katakan, sebagian besar orang, atau hampir semua orang yang saya ajak bicara, tampaknya menolak seluruh gagasan tentang narkoterorisme, yang bukan merupakan konsep yang terlalu meyakinkan. Tapi apakah ini terutama soal minyak, lithium? Apa tujuan utamanya? Saya tahu bahwa Trump di masa lalu pernah berbicara dengan cukup antusias tentang apa yang akan ia lakukan. Anda tahu tentang kemungkinan merebut aset minyak Venezuela. Tapi, apakah ini semata-mata soal sumber daya alam? Atau ada lain di balik? Maksud saya, mereka tampaknya memiliki rencana darurat untuk merebut ladang minyak serta pangkalan udara di Venezuela setelah melumpuhkan pangkalan militer, lalu menangkap atau membunuh Maduro melalui semacam operasi pasukan khusus atau serangan pemenggalan. Ini gila, benar-benar gila, dan mereka sungguh bermaksud melakukannya. Di akhir pidatonya di Quantico, Pete Hegseth, perekrutan DUI dari apa yang disebut Departemen Perang, menyebut pimpinan militer gendut dan gay, dan secara halus menyindir jenderal kulit hitam, yang menurut saya turut mendorong kepergian jenderal yang seharusnya memimpin invasi ini. Halsey, yang merupakan direktur Southcom untuk seluruh militer AS, menentang rencana gila pemerintah Trump ini dan mengundurkan diri. Pada akhirnya, ia mengatakan bahwa AS perlu kembali ke perang seperti Perang Teluk Pertama. Banyak orang melewatkan hal ini, tetapi Pete Hegseth mengajukan Perang Pertama di Irak sebagai demonstrasi bersih kekuatan Amerika, dengan ribuan pasukan Irak menyerah, sesuatu yang menurutnya perlu diulangi. Kita juga pernah mendengar Lindsey Graham menyebut Grenada, perang palsu yang dipentaskan AS di Karibia melawan pemerintahan sosialis, pada dasarnya untuk menggulingkan pemerintahan itu dan memberi kemenangan politik bagi Reagan. Dan Panama, penipuan Panama, di mana AS melabeli mantan aset CIA, Manuel Noriega, yang dianggap sudah terlalu besar kepala dan menentang intervensi AS di Amerika Tengah. Mereka menyebutnya sebagai Raja Narkoba, menangkapnya dan sementara itu membombardir negara tersebut,
menewaskan ratusan warga sipil, serta menghancurkan sebuah lingkungan yang mayoritas penduduknya keturunan Afrika Panama di kota Panama bernama El Chorrillo. Mereka memindahkan para penduduknya, menempatkan mereka di kamp interniran berpagar kawat berduri, lalu memasang salah satu pemerintahan paling korup dalam sejarah, yang hanya memiliki sekitar 2% tingkat dukungan, menjadikan Panama sebagai pusat pencucian uang. Inilah model yang ingin diterapkan AS di Venezuela. Tujuannya adalah untuk mencuri sumber daya Venezuela dan meraup kontrak yang akan dibagikan di antara kroni bisnis Trump. Pemerintahan Trump adalah kartel kejahatan kerah putih yang bertujuan memenuhi fantasi paling liar dari arwah Dick Cheney, dari Venezuela hingga Greenland hingga Asia Tengah. Kami telah mengungkap rincian rencana ini sejak 2019 di The Gray Zone, dari rekan-rekan Trump yang diwawancarai oleh FBI. Kami memiliki wawancara FBI tersebut hari ini sebagai bagian dari Operasi Gideon, invasi tentara ke Venezuela yang dipimpin oleh mantan Green Beret Jordan Goudreau, yang gagal secara katastrofik. Sumpah lahan limpahan kepada Goudreau. Which failed catastrophically. It was all blamed on Goudreau. He now faces federal arms trafficking charges. Sekarang dia menghadapi dakwaan federal atas perdagangan senjata. Namun faktanya, Goudreau tampaknya direkrut untuk ini oleh salah satu rekan keamanan teratas Trump, Keith Schiller, pengawal pribadi Trump yang menangani keamanan untuk acara-acara Trump, memiliki lisensi ekspor senjata, dan kini menjadi pelobi untuk Pakistan. Dengan perusahaannya yang baru, GreenMet, dia telah berada di Greenland untuk mencari mineral tanah jarang. Dia juga membentuk sebuah perusahaan bernama Global Governments untuk memulai invasi atau untuk mengambil keuntungan dari operasi pergantian rezim di Venezuela guna meraup kontrak bagi kroni-kroni Trump. Itulah seluruh tujuannya. Itulah yang dikatakan Jordan Goudreau kepada saya, dan itulah yang jelas dari semua wawancara FBI yang telah kami lihat. Kami akan merilis penyelidikan panjang tentang hal ini. Dan itu days after dealing Trukin and Trump di Venezuela. Namun motif florisan and defat idealis. But there's another motive there, and it's ideological. It's the motive of the figure. Motif dari sosok yang mengambil alih operasi ini, Marco Rubio, adalah bahwa ia memimpin apa yang saya sebut sebagai kompleks industri gusano. Itulah jaringan komunitas sayap kanan anti-komunis yang disebut sebagai pembangkang di Amerika Latin bagian selatan Florida, yang merindukan untuk menggulingkan pemerintahan Venezuela, Kuba, dan Nicaragua, serta setiap kepemimpinan sayap kiri yang mungkin menghalangi mereka, dari Lula da Silva hingga Gustavo Petro di Kolombia. Namun, 3 target utama ini harus disingkirkan. Itu adalah impian mereka, fantasi mereka sejak peristiwa Teluk Babi. Itulah sebabnya mereka mungkin telah terlibat, atau cukup jelas terlibat, dalam pembunuhan John F. Kennedy, karena kegagalan memberikan dukungan udara di Teluk Babi. Maksud saya, obsesi tunggal dari kompleks industri gusano ini sedang mendorong Marco Rubio ke dalam situasi yang bisa menjadi kehancurannya jika terjadi kesalahan. That could be his undoing if it goes wrong, and it's very likely to go wrong. Dan sangat mungkin hal ini akan berjalan salah, karena akan mendestabilisasi Venezuela dan dapat memicu perang saudara di dalam negeri antara kaum Chavista dan oposisi sayap kanan fanatik yang didukung oleh AS. Hal ini akan menyebabkan gelombang migrasi besar-besaran yang sudah mendestabilisasi perbatasan AS-Meksiko dan membantu memicu kebangkitan Donald Trump serta kemenangannya pada tahun 2024. Jadi ini adalah persamaan yang sangat beracun. Selama bertahun-tahun AS telah melakukan begitu banyak upaya untuk menyentuh teritori penggantinya, Nicolas Maduro, tetapi semuanya gagal. Sekarang mereka hanya bergerak menuju kekuatan militer secara langsung, tanpa provokasi, tanpa dalih, dan menciptakan label narkoteroris palsu untuk membenarkan seluruh tindakan itu, guna memberikan dasar hukum semu bagi apa yang akan mereka lakukan. Indexal kita white membration or me fallen lab anger teferk su ala indikchen. It prevailed personally to bersu Ronald Reagan. Memorikan hal ini. In order to get this done. Well, while the Trump administration is pushing this narco-terrorism. Nah, sementara pemerintahan Trump mendorong narasi narkoterorisme sebagai alasan untuk masuk ke Venezuela, tampaknya dari Eropa, atau lebih tepatnya, dari pihak Norwegia,
Mereka menawarkan bentuk legitimasi alternatif yang lebih sesuai dengan tradisi hegemoni liberal. Ini adalah situasi di mana upaya hegemoni yang lebih berhaluan kanan dapat digabungkan dengan ideologi penyebaran demokrasi dan hak asasi manusia melalui kekuatan militer. Insentori step seorang kan ketimpin oposisi, Maria Corina Machado Indians Dermawan, and Tinimat Nobel Fed Pace. Maria Corina Machado, who received the Nobel Peace Prize, but again, this is a bit. Tapi sekali lagi, ini agak lebih terang-terangan dari biasanya. Dalam hal seberapa jelas dia mendorong serangan militer terhadap negaranya sendiri. Pada dasarnya, menawarkan sumber daya alam negaranya kepada orang Amerika jika mereka mau datang dan menyerbu. Saya juga mendengarnya, kalau tidak salah, menyalahkan Presiden Venezuela sebagai dalang di balik kecurangan pemilu tahun 2020 yang konon mencuri kemenangan dari Trump. Maksud saya, dia dua pemenang di Nobel Perdamaian yang cukup menarik, ya? Bagaimana kamu memahami hal ini? Peace Prize winner, though. How do you make sense of this? Yeah, thanks for bringing that up. I mean, the Nobel Peace Prize has been... Ya, terima kasih sudah menyinggung hal itu. Maksud saya, hadiah Nobel Perdamaian sudah sepenuhnya kehilangan kredibilitasnya secara terang-terangan. Dan hanya satu penerima penghargaan ini yang memiliki pandangan jauh ke depan dan martabat untuk benar-benar menolaknya. Filsuf anti-imperialis Jean-Paul Sartre. Bisa dibilang kebalikan, baik secara politik maupun intelektual, dari penipu seperti Bernard Henri Lévy yang mendukung pergantian rezim dari Venezuela hingga Iran. Maria Corina Machado mewakili titik terendah, kemerosotan mutlak kredibilitas kelas transatlantik yang telah mendukung genosida di Gaza. Tidak permentangnya, bahkan tidak terpikir untuk mendukung petugas tanggap darurat di jalur Gaza. Sebaliknya, mereka memberikannya kepada seseorang yang sudah berada di garis depan dalam memicu perang perubahan rezim. Faktanya, Maria Corina Machado dan timnya yang menginspirasi pemerintahan Trump untuk mengeluarkan penetapan sebagai narkoteroris sejak Januari tahun ini, dan bahkan memanipulasi intelijen serta memecat pejabat intelijen AS yang menyimpulkan bahwa Nicolas Maduro tidak memiliki hubungan dengan geng Venezuela yang dilatih di Aragua. Itulah do Trump seber Amerika. Itulah Maria Corina Machado paling radikal berkerintil oposisi Venezuela di dong es. Nomor tertial tada faksi Juan Guaido. He's more radical than the Juan Guaido faction. I was in Venezuela in 2019. Saya berada di Venezuela pada tahun 2019 ketika faksi Juan Guaido sedang mempersiapkan kudeta militer. Saya melihat apa yang mereka lakukan di jalan-jalan Venezuela, di mana mereka pertama kali mencoba melakukan apa yang disebut intervensi kemanusiaan dengan USAID, menabrakkan truk melalui perbatasan Kolombia untuk merusak kedaulatan Venezuela, mempermalukan pemerintahan Maduro, dan menciptakan tontonan kekacauan agar tampak di media internasional seolah-olah ada krisis kelaparan yang disebabkan oleh sosialisme. Namun, Maria Corina Machado pada hari yang sama, saya menyaksikannya di Caracas berusaha memimpin kelompok preman dan sesama warga kelas atas Venezuela, yang sebagian besar berkulit terang, untuk mengambil alih pangkalan udara di Caracas bernama La Carlota, yang akhirnya gagal. Mereka berteriak dari balik pagar, "Is our romantis the third nurse to berbing melodious." Tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya mereka semua pergi makan siang di lingkungan terdekat. Mereka makan makanan Italia di sana. Jadi upaya itu gagal. Namun pada hari yang sama, dia dan rekan-rekannya di sayap paling radikal dari oposisi menyerukan agar Amerika Serikat melakukan intervensi militer bergaya Libya di Venezuela. Seruan ini muncul setelah dia meminta Israel dan Benjamin Netanyahu untuk menyerang Venezuela dan menyingkirkan Maduro, menyusul perjanjian kemitraan resmi yang dia tanda tangani dengan Netanyahu dan partai Likudnya. Jadi hal ini benar-benar menunjukkan siapa dirinya dan kepada siapa Komite Hadiah Nobel memberikan penghargaan itu. Salah satu tokoh paling radikal dan fanatik dalam sejarah Amerika Latin,
seseorang yang saya anggap seperti Pinochet versi perempuan, yang telah berjanji untuk menyingkirkan lawan-lawan ideologisnya. Jutaan warga Venezuela yang merupakan pendukung Chavez, yang miskin, yang sebelumnya tidak diakui dalam masyarakat Venezuela sebelum Chavez berkuasa. Dia menyerukan untuk menyingkirkan mereka ketika dia berkuasa. Berjanji akan melakukannya ketika dia berkuasa. Dan dia sedang merangkul kekuatan yang menurutnya dibutuhkan untuk merebut kekuasaan melalui cara yang paling tidak demokratis, intervensi militer. Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg minggu lalu, dia menyatakan bahwa Maduro dan Menteri Komunikasinya, Jorge Rodriguez, mengawasi sistem mesin pemungutan suara yang telah memanipulasi pemilu di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat, yang menyebabkan kekalahan Donald Trump dalam pemilihan presiden tahun 2024. Jadi dia menyalahkan Venezuela karena memanipulasi pemilihan presiden AS. Dan jelas dia mengatakan hal itu untuk membuat Donald Trump cukup marah agar mau mengizinkan pengeboman terhadap negaranya sendiri. Selain itu, seperti yang kamu sebutkan, dia berulang kali berjanji dalam wawancaranya dengan Bloomberg dan dalam wawancara dengan Donald Trump Jr. untuk menyerahkan sumber daya negaranya kepada berbagai kartel bisnis yang dekat dengan Donald Trump. Jadi, inilah sosok yang seharusnya mengambil alih kekuasaan. Dan menurut saya penting untuk dicatat bahwa The New York Times dan surat kabar liberal lainnya menggambarkannya sebagai Iron Lady dan pahlawan demokrasi ketika dia mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024. Itulah titik balik yang benar-benar membawa kita ke krisis saat ini. Itu luar biasa, meskipun memang agak sesuai dengan 30 tahun terakhir, memberikan hadiah perdamaian kepada seseorang seperti dia. Karena kita selalu menekankan bahwa demokrasi berarti perdamaian, dan demokrasi ditegakkan melalui kekuatan militer. Kekurangannya, kurasa, adalah bahwa dia mewakili demokrasi. Tapi yang saya anggap sangat menarik ada bahwa Trump tampaknya tidak begitu antusias mendukung pembenaran ideologis tentang penyebaran demokrasi ini. Sebaliknya, ia sangat menekankan perjuangan melawan terorisme narkoba, yang secara ironis lebih sesuai dengan kategori hukum dan ketertiban, di mana ia ingin membangun legitimasi. Namun, dalam kerangka itu, tentu saja muncul beberapa pertanyaan tentang serangan yang sudah dilakukan, terutama terhadap kapal-kapal Venezuela ini. Hal ini membingungkan banyak pihak, karena Venezuela cukup jauh dari Amerika Serikat. Bagaimana Anda memahami serangan terhadap kapal-kapal ini? That's right to me. Jika marith memang membawaneober. Ini tambahnya, tatsejalan nomathination. This hardly seems to be in line with international law. Yeah, these are common fishing boats. You see them all over. Ya, ini adalah perahu nelayan biasa. Kamu bisa melihatnya di sepanjang pantai Venezuela. Ukurannya sangat kecil, mereka tidak pergi terlalu jauh. Mereka punya 2 motor tempel dan membawa sebanyak mungkin bensin yang bisa dibawa. Tidak mungkin kamu bisa membawa cukup bahan bakar di perahu-perahu itu untuk mencapai Amerika Serikat. Tidak ada satupun dari mereka yang menuju ke Amerika Serikat. Tidak ada. Sebagian besar menuju ke Trinidad dan Tobago, yang hanya berjarak beberapa kilometer dari negara bagian Sucre di Venezuela dan memiliki hubungan sejarah dengannya. Ada komunitas Venezuela di Trinidad dan komunitas Trinidad di Venezuela. Perahu-perahu ini kadang terlibat dalam penyelundupan, orang, minuman keras, barang, termasuk kokain. Tapi tidak ada fentanyl di perahu-perahu ini. Fentanyl masuk melalui perbatasan AS-Meksiko. Dan sejauh ini, karena pertama kali datang dari Amerika Selatan, jalurnya melalui pantai barat. Sebagian besar kokain sekitar 95% masuk ke Amerika Serikat melalui Kolombia, menyeberang ke Ekuador yang dikendalikan oleh sekutu AS, Presiden Daniel Noboa, seorang presiden miliarder yang sangat represif, lahir di Miami, dan keluarganya mewakili salah satu klan oligarki besar Amerika Latin yang memperoleh kekayaannya dari bisnis buah Bonita. Dan jika Anda menonton ini sekarang, cukup lakukan pencarian Google sederhana untuk Bonita Bananas and Cocaine, dan Anda akan melihat bahwa kokain dikirim ke Eropa melalui karton pisang Bonita,
karena terdeteksi sebagai bahan organik di dalam pisang. Sebelum menjadi presiden, Daniel Noboa adalah direktur pengiriman untuk perusahaan Bonita, perusahaan milik keluarga Noboa. For his family, the Noboa family company. It's very clear that he was involved in drug trafficking. Sangat jelas bahwa dia terlibat dalam perdagangan narkoba, bahwa kekayaan keluarganya terkait erat dengan perdagangan narkoba, dan bahwa mereka telah bekerja sama dengan mafia Albania untuk menyelundupkan kokain ke Eropa dan Amerika Serikat. Marco Rubio, setelah perjalanan terakhirnya ke Amerika Selatan, tampil di panggung bersama Daniel Noboa, menggambarkannya sebagai mitra kunci dalam Perang Baru Amerika Serikat melawan narkoba. Namun ini bukan perang melawan narkoba, ini adalah perang untuk mengendalikan perdagangan narkoba. Dan Amerika Serikat sama sekali tidak berniat menghentikannya. Jika Amerika Serikat benar-benar berniat menghentikan masyarakatnya dari keracunan narkoba, lalu mengapa rekan dekat Donald Trump seperti Rudy Giuliani, yang merupakan pengacara Trump, juga menjadi pengacara bagi Purdue Pharma dan keluarga Sackler. Ditanggung atas krisis opioid yang diaskan jutaan orang Amerika. Tuwilirus Rust Belt di daerah Trump. Particularly in the Rust Belt in Trump country. Marco Rubio has been involved in big pharma-sponsored legislation which made Marco Rubio terlibat dalam legislasi yang disponsori oleh Big Pharma, yang membuat DEA semakin sulit menuntut dokter dan perusahaan farmasi yang menjual opioid di pasar gelap, yang telah menewaskan jutaan warga Amerika. Jadi, mereka sebenarnya tidak tertarik untuk menghentikan peracunan terhadap Amerika. Ini hanyalah dalih semata. Dan apa yang berhasil mereka capai melalui pembunuhan orang-orang di kapal nelayan, termasuk warga Trinidad dan warga Kolombia yang kapalnya terseret ke zona konflik, adalah membenarkan pengerahan seluruh armada kapal induk ke wilayah tersebut dan meningkatkan militerisasi di Karibia dengan alasan palsu. Jadi itulah semua ini, hanya dalih untuk memunculkan pertunjukan kekuatan angkatan laut besar-besaran yang kemudian akan digunakan untuk menyingkirkan apa yang disebut sebagai penguasa narkoba Nicolas Maduro atau rekan-rekannya. Dan apa yang dikatakan menjadi tanggung jawab Nicolas Maduro, itu disebut kartel matahari. Saat ini ada hadiah sebesar $50 juta untuk kepala Nicolas Maduro untuk membunuh atau menangkapnya. Departemen Kehakiman AS menaikkan jumlah itu dari $15 juta pada saya kira tahun 2018. Dan itu jumlah yang sama, omong-omong, $50 juta yang pernah ditetapkan untuk kepala Osama Bin Laden. Apa itu kartel matahari? Itu sesuatu yang tidak ada. Tidak ada kartel matahari. Para matahari adalah lencana berbentuk matahari yang dikenakan oleh anggota Garda Nasional Venezuela sebelum era Chavez pada awal tahun 90-an. Mereka adalah sosok-sosok yang direkrut oleh DEA, terutama CIA. Kontak utama mereka, saya kira, adalah Jenderal Rafael Guillen, yang membantu mengirim kokain ke Amerika Serikat. Ya, kedengarannya gila. Rencananya adalah, menurut kata-kata CIA sendiri, membiarkan barang itu berjalan. Dengan mengizinkan 20 ton kokain dikirim ke AS melalui Venezuela, dengan para anggota Garda Nasional ini pada dasarnya diperintahkan oleh intelijen AS untuk membiarkannya terjadi. Mereka berpikir bisa melacak jalur perdagangan narkoba yang diduga, melihat siapa para pengedarnya di kota-kota AS. Namun dalam prosesnya, mereka justru meracuni masyarakat mereka sendiri. Maksud saya bisa katakan, setelah tumbuh besar di Washington DC, saya melihat kota kami berubah tepat di depan mata saya. Saya menyaksikan epidemi narkoba crack terjadi di depan mata saya. Dan semua orang di DC, setidaknya mayoritas kulit hitam di kota itu, tahu dari mana asalnya. Itu terjadi di bawah pengawasan intelijen AS. Itu berasal dari kartel yang bekerja sama dengan mereka. Jadi CIA menciptakan kartel matahari. Lalu kartel matahari itu perlahan menghilang, dan sekarang virus menghidupkannya kembali untuk memaruntupa yang bisa menjadi penargetan terhadap pemerintah Venezuela. Hanya karena mereka lah kaum sosialis yang duduk di atas cadangan menteri dunia, bukan bone es seperti Daniel Noboa. US stooges like Daniel Noboa. Well, you mentioned that if
Nah, Anda menyebutkan bahwa jika mereka memutuskan untuk melancarkan invasi atau serangan pemenggalan ini, hal itu sangat mungkin mengakibatkan perang saudara di dalam Venezuela. Hal itu juga bisa memicu eksodus besar pengungsi yang menuju perbatasan AS, yang akan membuat masalah tersebut terasa di sana juga. Tapi saya rasa pertanyaan terakhir saya adalah tentang konsekuensi di kawasan yang lebih luas. Karena di satu sisi, Venezuela seringkali memiliki hubungan yang bermasalah dengan negara-negara tetangganya. Saya pernah beberapa kali ke Kolombia, dan kritik serta permusuhan terhadap Venezuela di sana sangat jelas terlihat di kalangan militer. Namun sekarang tampaknya hal itu telah berubah, cukup drastis. Tentu saja, pemerintahnya berbeda dari Santos, Uribe, dan para pendahulunya. Tapi menurut Anda, bagaimana kawasan yang lebih luas di Amerika Latin akan bereaksi terhadap saya kira? Narami sambis trenes temai semitenim. I guess a massive U.S. attack in this manner. Well, if you're talking about Nah, jika kamu berbicara tentang Kolombia, penting untuk memahami bagaimana masyarakat Kolombia telah menderita akibat serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela. Sanksi sepihak yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela menjadi penyebab gelombang migrasi, dan para migran itu melewati Kolombia. Dan Kolombia, yang sudah merupakan negara miskin dengan sejarah traumatisnya sendiri akibat perang saudara dan perang narkoba, harus menampung ratusan ribu migran. Yurides menimbulkan gerbias berbracing dan geminiker. And this put enormous pressure on them. So do they want to have their border destabilized again? Jadi apakah mereka ingin perbatasan mereka kembali tidak stabil akibat operasi besar-besaran ala Libya oleh AS? Saya rasa tidak. Ini melampaui batas kiri dan kanan. Namun di Kolombia, ada faksi Uribista dari Alvaro Uribe dan rekan-rekannya, strategis politik J.J. Rendon, Ivan Duque, presiden sebelumnya, yang merupakan mitra utama pemerintahan Trump dalam membantu serangan terhadap Venezuela. Mereka akan bekerja sama dengan apapun yang ingin dilakukan AS. Presiden Kolombia saat ini, Gustavo Petro, muncul dari gerakan mahasiswa yang menentang kediktatoran sayap kanan di Kolombia. That opposed the right-wing dictatorship of Colombia and dan dia pada dasarnya mewakili kemampuan masyarakat Kolombia untuk mengatasi trauma perang saudara dan melampaui pandangan bahwa seluruh kelompok kiri Kolombia hanyalah gerilyawan FARC. Petro telah sangat vokal di panggung dunia, tidak hanya menentang serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela, tetapi juga menentang serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap jalur Gaza. Hal ini membuatnya menjadi sasaran Trump. Dia secara pribadi dikenai sanksi oleh rezim AS, dan dia telah mengadakan beberapa unjuk rasa besar di Bogota menentang militerisasi AS di Karibia. Seperti yang saya katakan sebelumnya, warga Kolombia telah tewas dalam serangan udara AS terhadap kapal-kapal. Namun, Petro tidak mengendalikan militer. Petro doesn't control the military. The military is infested with Militer dipenuhi oleh elemen sayap kanan yang pro-AS. Jadi maksud saya, secara teknis dia memang mengendalikannya, tetapi mungkin tidak secara ideologis seperti yang dilakukan Maduro di Venezuela dengan militernya. Dan saya tahu, militer juga telah menjalin kemitraan selama bertahun-tahun di Kolombia dengan milisi sayap kanan. Pada saat yang sama ada FARC, sisa-sisa FARC di Kolombia, yang secara formal atau efektif bersekutu dengan pemerintah Venezuela. Jadi bisa saja konflik sipil meluas melalui perbatasan ke wilayah seperti Kolombia. Di sebelah timur Venezuela, ada pemerintahan Kamla Persad Bisesar, Presiden Trinidad dan Tobago, yang benar-benar mewakili komunitas Indo-Trinidadian dan sangat pro-AS, hingga pada titik di mana dia seolah-olah siap mengenakan topi MAGA. It was like basically ready to put on a MAGA hat. She's supported Trump. Dia secara konsisten mendukung Trump. Bahkan setelah serangan udara Trump menewaskan warga Trinidad tanpa bukti bahwa mereka adalah pengedar narkoba, dia tetap memperkuat dukungannya terhadap unjuk kekuatan AS. Sekarang AS mengadakan latihan gabungan di Trinidad yang hanya berjarak beberapa kilometer dari Venezuela. Jadi, Trinidad dan Tobago telah menjadi titik pangkalan utama untuk serangan terhadap Venezuela, dan hal ini memiliki makna yang lebih besar. Selama satu atau beberapa generasi,
AS telah berupaya mencegah integrasi regional negara-negara Karibia untuk menjaga mereka tetap lemah dan terpecah. Karena integrasi akan membuat mereka menjadi blok yang kuat dengan potensi manusia dan sumber daya yang luar biasa. Jika tetap terpisah, mereka hanyalah sekumpulan pulau dengan kemampuan yang sangat terbatas untuk saling berhubungan. Dan di tengah Karibia, ada Kuba, yang seperti saya sebutkan, merupakan hadiah bagi Rubio. Jadi ini membawa AS kembali ke doktrin Monroe, kembali ke Perang Pisang, ketika marinir AS menginvasi Haiti dan mencuri emasnya di Port-au-Prince, ketika marinir menginvasi Nicaragua dan menunjuk seorang presiden boneka konservatif untuk menggulingkan kaum liberal Nicaragua, dan kemudian dihadapi oleh pemberontakan heroik yang dipimpin oleh Augusto Sandino di hutan-hutan Nicaragua. Inilah situasi kita sekarang. Dan inilah mentalitas pemerintahan Trump. Diplomasi kapal perang demi sumber daya, tanpa sedikit pun kepura-puraan untuk menyebarkan demokrasi. Dan mungkin mereka sendiri tidak benar-benar tahu dengan apa yang sedang mereka hadapi. Memakdasin, en musigiltheg siblasi werfi small, remetmit mal timber. Upustain that you court the mitapak ras, deal barat. In the Western Hemisphere. Yeah, I mean that's another point is China. Ya, maksud saya itu poin lain. Tiongkok. Tiongkok telah membangun hubungan yang kuat di seluruh belahan barat. Hal pertama yang Anda lihat ketika mendarat di bandara kota Meksiko adalah iklan untuk teknologi Huawei. Venezuela telah menandatangani beberapa perjanjian kerjasama dengan Tiongkok. Amerika Serikat, jika dunia akan menjadi multipolar, setidaknya pemerintahan Trump, meskipun saya pikir ini melampaui Republik dan Demokrat, yang mendorong seluruh pilihan Barat dan menjaga deksetis. Itu bikin berat thing. And that's a major objective here. Obviously, was evident in Jelas, hal itu juga terlihat di Panama. Oh ya, poin yang bagus, mengambil alih hal itu. Bagaimanapun, terima kasih sudah membiarkan saya menggali pemikiran Anda. Dan ya, saya berharap ini tidak akan berujung pada serangan yang sebenarnya, tapi tampaknya kita memang bergerak sangat cepat ke arah itu. Jadi, nah, seperti yang dikatakan Madeleine Albright, mantan Menteri Luar Negeri yang haus perang kepada Colin Powell, ketika kamu memiliki militer terbesar di dunia, kamu harus menggunakannya. Dan tampaknya itulah pola pikir utama di sini terhadap Venezuela.